Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Aji. Sobat-sobat lansia, kali ini akan saya ajak sobat-sobat lansia untuk mengikuti edisi UMKM. Ketemu dengan pedagang buah-buahan yang membuka lapaknya di lapangan Kelan. Jadi arah dari daerah Kuto Selatan. Nah, Mas Roni namanya. Mas Roni ini sudah merantau kemana-mana, pernah menjadi TKI ke Taiwan, Jakarta, dan di Papua, di Nabire. Jadi saya di Nabire tahun 2007 sampai 2010. Dia ini di Nabire tahun 2005 sampai 2006, 2 tahun ya. Nah, kebetulan ketemu di sini. Kenapa dia memilih usaha buah-buahan nanti kita tanyakan. Yang jelas mudah-mudahan kalau sobat semua berkenan dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe ya. Dan terutama silahkan untuk sampaikan kepada anak, cucu, mantu dan sebagainya kalau pengen melakukan kegiatan bisnis, usaha kecil, menengah, mikro. Bisnis buah-buahan ini bisa menjadi salah satu opsi pilihannya. Mari kita ketemu dengan Mas Roni. Ini kegiatan Mas Roni yang sedang melayani pelanggan. Ini jualannya buah banyak sekali. Lokasinya di Lapangan Pameran Kelan. Ini kalau bagi pemirsa ya atau pengunjung yang berasal dari Denpasar, kalau ke sini itu jalan aja dari dekat rumah sakit Kasibu Kedonganan, langsung lurus saja ke arah Kelan. Akan ketemu lapaknya Mas Roni ini. Nanti kita coba perkenalan dan pengen tahu dari dekat dengan Mas Roni ini, usahanya apa dan seterusnya. Mudah-mudahan informasi yang diberikan nanti bisa memberi inspirasi bagi anak-anak muda yang ingin bisnis tetapi belum tahu bayangan mau pilihannya apa. Pagi Mas Roni. Selamat pagi. Waduh, ini usahanya cukup bagus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah berapa lama Mas usaha ini Mas? Usahanya sekitar sudah 1 tahun. Oh, setahun. Ya. Kenapa pilihannya usaha buah-buahan Mas yang sangat menyehatkan orang yang memakan ini? Ya, di samping itu buah-buahan untuk kebutuhan sehari, bisa buat meningkatkan imunitas tubuh. Ya. Terus orang Bali kan biasanya kan untuk rainan sembayangan kan diwajibkan untuk menyediakan buah-buahan. Sebagai sajiannya ya? Ya, sebagai sarannya yang utama buah-buahan itu. Jadi maksudnya pilihan buah-buah ini karena penggemarnya banyak? Ya, termasuk juga orang Bali kan semuanya kan menyeluruh, pasti pakai buah, sarana untuk upacara sembayangan, balungan, pagar wesi, purnama dan sebagainya lah, banyak lah, setiap bulannya pasti ada rainan. Jadi selain untuk konsumsi juga untuk upacara. Rainan sembayangan tadi. Ya, benar. Jadi istilahnya market dari usaha buah-buahan ini cukup besar, banyak. Ya, istilahnya kan mencakup untuk kebutuhan semua kalangan, semua umur gitu ya. Semua umur. Semua orang kaya dan orang miskin tidak gengsi makan buah pisang kan gitu ya. Betul sekali. Apalagi di saat pandemi ini kan orang harus mensupport tubuhnya dengan buah-buahan, makanan untuk bergizi, vitamin C. Ya, betul. Untuk menjaga imunitas tubuh biar sehat, siap melawan COVID-19. Ini pemasoknya sudah datang lagi. Iya. Dari Banyuwangi. Oh, Ibu.
Baru datang dari Banyuwangi, Bu? Iya. Waduh, selamat datang di Bali. Selamat datang di Bali. Ini sedang ngobrol dengan Mas Roni. Nggak taunya dulu pernah di Nabire. Saya pernah di Nabire. Saya Nabire 3 tahun. Di Taiwan. Di Taiwan, di Lampung, di Jakarta, di Surabaya. Ya. Terus terakhir di Taiwan. Oh gitu. Habis itu dari Taiwan ke Bali merantau. Saya asli di Banyuwangi. Oh ya ya ya. Merantau di Bali. Saya sebenarnya sebelum pandemi bawa tamu Cina. Hop. Wow. Saya Wan An itu ya. Ya. Sisel lah pokoknya bahasa Mandarin pasti lancar ya. Saya bisa bahasa Mandarin. Saya sekaligus guide. Oh gitu. Nah, guide Mandarin orang asli Cina. Jadi nanti sebentar lagi kalau dibuka Bali untuk wisatawan asing, Cina datang lagi situ lagi. Saya menyerbu Cina lagi. Kalau buahnya tetap. Oh iya iya. Buahnya tetap. Saya bawa tamu, buahnya tetap jalan. Matamnya suruh makan buah ini ya? Pasti. Ntar semuanya tak suruh di sini parkirnya, langsung belanjanya di tempat buah saya. Ya. Sip. Pas saya mau nanya ini, untuk memberi motivasi anak-anak muda, apa saran sampean untuk mereka siap melakukan kegiatan bisnis seperti jenengan gitu? Ya, yang pertama jangan gengsi. Jangan Yang gengsi. kedua harus ada niat yang benar-benar. Niat, jangan gengsi ya niat. Jangan gengsi, harus ada niat, bekerja sungguh-sungguh. Ya. Terus yang penting ya berdoa lah. Rezeki itu udah ada yang ngatur. Yang penting kita semangat. Jangan takut gagal. Jangan takut gagal. Harus semangat. Ciayo. Ya. Kalau orang Cina itu biasanya ciayo. Jangan takut gagal. Jangan takut gagal. Gagal itu ya jatuh bangun. Ya. Biasa kalau orang usaha itu ya istilahnya ya kadang sepi, kadang rame. Ya kita jalani lah. Ya. Pokoknya yang penting berusaha, semangat. Jangan kendor. Jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor. Gaspol. Ya, Mbak. Nah, kalau soal mereka anak-anak muda yang belum pernah bisnis bisa ya? Bisa, insya Allah bisa. Kalau harus ada tekad dan niat, pasti bisa. Soal modal mereka bisa mulai dari berapa? Kalau modal buah itu jadi ada tingkat-tingkatan kecil, besar. Ya. Saya dulu modal ini pertama kali buka usaha modal itu kisaran 15 juta. Ya. Terus 15 juta tambah lagi modal terus. Saya ngambil BRI Danakur. Kisaran 50 juta. Pokoknya 100 udah habis ini modal ini. Nah, kalau mereka yang cuma dapat santunan 2,5 juta gimana? Ya, usaha itu nggak harus besar dulu. Nggak harus instan. Jadi dari nol, dari kecil kita naik. Ya istilahnya sambil belajar. Ya. Jadi istilahnya itu kita jangan teori aja, jadi praktek, dipraktekin. Kalau cuman teori aja nggak ada prakteknya, nggak ada gunanya. Ya. Cuman teori aja istilahnya. Kita harus praktek. Saya dulu juga ya nggak bisa apa-apa ya, namanya juga usaha, pengen semangat. Ya bisa lah. Nyatanya ya. Nyatanya bisa. Yang penting ada niat dan semangat. Jangan sampai ini. Jangan-jangan modal nomor sekian ya? Modal ya istilahnya modal ya harus ada modal sih. Iya. Ya yang penting ada niat, usaha, niat dan modal. Soalnya mungkin bisa jualin punya orang, bisa nggak? Istilahnya kalau itu bisa. Misalnya ngambil dari sini 1 juta terus dijual keliling. Bisa. Seperti itu bisa. Itu kan contoh ya? Contohnya misalnya itu bisa. Kalau misalnya pengen jualan buah, ngambil di sini dulu. Jadi harga grosir, ntar diecer sendiri bisa. Saya siap melayani. Jadi kendala modal itu sebetulnya tidak ada masalah. Karena bisa menjualkan dagangan orang lain. Ya, bisa.
Asal dipercaya. Iya, harus dipercaya, harus Ya. benar-benar bekerja, harus jujur. Ya, ya. Jadi kalau misalnya punya niat pengen Sukses. pengen jual beli buah, Ya. sekiranya nggak punya modal, ya bisalah ke sini dulu, ntar jualan-jual sedikit-sedikit, kan udah sambil belajar kan bisa gimana caranya. Habis itu cari apa usaha lah, modal sedikit-sedikit, buka sendiri. Oke, yang penting ada niat. Ya, oke. Terima kasih, kelihatannya nanti banyak yang terinspirasi bisa ngikut jejaknya Mas Roni. Harus Supaya semangat. sukses. Pokoknya semangat. Terima kasih banyak ya Mas ya. Sama-sama. Semoga sukses. Ya, Allah memberikan berkah di usaha ini. ya, dan semoga pandemi ini cepat Berlalu. berlalu. Sehingga wisatawan Cina masuk Masuk, saya bisa bekerja lagi. mulai lagi Ya, melancarkan dan juga bisa bangkit. usahanya. Sip. Makasih ya Mas. Yuk, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Ini dagangannya Mas Roni antara lain buah ya. Dari buah mangga, buah secara tropis ini, nanas, pepaya biasa, pepaya jeruk. Ini ada pisang banyak sekali, di sana ada apel, melon. Ya. Jadi ancar-ancarnya ini jalan di daerah Kelan, ada lapangan Kelan ini lapaknya Mas Roni, cukup strategis, mudah dicari ya. Jadi silahkan sobat lansia yang ada di daerah Bali atau mereka yang sedang berada di Bali, kalau mau perbuahan bisa salah satu opsi belinya di lapaknya Mas Roni ini. Dari lapak usahanya Mas Roni, itulah tadi beberapa informasi tentang usaha yang dilakukan Mas Roni berdagang buah-buahan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi warga lansia, dan silahkan sampaikan informasi ini kepada anak, cucu, mantu, dan tetangga yang lain tentang usaha Mas Roni ini. Kalau mereka berkeinginan untuk memulai usaha kecil, salah satu opsinya adalah jualan buah-buahan. Usaha yang cukup baik, malah tidak perlu modal dulu, dia bisa menjualkan dagangan orang lain. Kalau video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian, ya, silahkan sampaikan pada yang lain, dan jangan lupa diberi saran ya, terutama jangan lupa pula subscribe. Terima kasih atas perhatian Indonesia terhadap informasi ini, mudah-mudahan berkenan. Lagi terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam lansia.